CCTV yang ada di koridornya itu tiba-tiba dihapus. Dia kemudian mengaku nih bahwa dia itu telah astaga udah mulai. Oke. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Aku harap kalian itu dalam keadaan baik-baik aja ya. Seperti yang sudah kalian lihat di judul dan juga thumbnail, pasti udah tahu siapa yang akan kita bahas. Dan langsung saja kita bahas apa yang sebenarnya terjadi kepada Kim Sung Jae. For the first question, aku yakin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, siapa itu sebenarnya Kim Sung Jae? Nah, Cinggu, Kim Sung Jae ini adalah seorang idol. Jadi dia itu adalah idol generasi pertama yang sangat populer. Dia itu lahir pada tanggal 18 April tahun 1972. Dan dia ini juga merupakan member dari duo rapper ternama terkece pada kala itu, yaitu Deox. Yang mana Deox ini memulai debutnya pada tahun 1990-an. Nah, Cinggu, untuk Deox sendiri, ini adalah salah satu duo rapper yang emang banyak banget disukai oleh orang. Karena mereka juga udah kece, lagu mereka udah bagus. Jadi nggak heran kalau mereka itu banyak dicintai. Dan juga punya fanbase yang besar. Namun sayang banget, mereka itu harus dibubarkan. Kenapa mereka bubar? Karena member-membernya di sini pengen bersolo karir. Pada akhirnya Lee Hyun Do dan juga Kim Sung Jae itu memutuskan untuk melakukan debut solo setelah grup itu bubar. Nah, setelah bubar, salah satu membernya yaitu Kim Sung Jae melakukan debut solonya dengan merilis lagu yang bertajuk As I Told You pada tanggal 19 November tahun 1995. Namun sayang nih Cinggu, pas saat kita mendengar berita yang bahagia, Sung Jae sudah melakukan debut solo, justru ada kabar yang langsung buat kita sebagai penggemar itu menjadi down. Sebab di tanggal 20 November atau dapat kita katakan di malam debutnya. Jadi setelah dia tampil nih di acara musik, dia itu udah kembali ke hotel. Nah, di hotel itu dia juga melakukan perayaan seperti itu, merayakan debut solonya. Dan dia juga nggak merayakan sendiri tentu ya. Dia di sini merayakannya bersama dengan teman-teman. Pada kala itu ada agen, lalu ada juga ceweknya si Sung Jae. Habis itu ada juga 6 back dancer. Dan setelah perayaan itu terjadi, ada salah satu insiden yang terjadi dengan Kim Sung Jae. Kim Sung Jae tiba-tiba ditemukan sudah dalam keadaan yang tak bernapas. Setelah polisi menemukannya di hotel tersebut, dia sudah dalam keadaan yang sudah tak bernyawa seperti itu. Dan pada saat ditemukan, ada bekas suntikan di tangan kanan. Astaga, ini BTW tangan kiri. Oke. Di sini di tangan kanan ada 28 lebih bekas jarum suntik di tangan kanannya ini. Oke, jadi Cinggu, dengan adanya 28 bekas jarum suntik ini, dia itu diperkirakan meninggal dikarenakan overdosis obat. Dan overdosis obat ini juga menyebabkan kelumpuhan pada jantungnya alias serangan jantung. Dan itulah yang membuatnya tak bernapas lagi. Dan kalian itu pasti tahu bahwa kalau ada kasus-kasus seperti ini, gak mungkin dong langsung dibiarkan begitu aja gitu. Pasti melalui yang namanya proses otopsi. Dan biasanya kalau proses otopsi itu kan perlu persetujuannya dari keluarga. Dan untuk keluarga dari Sung Jae juga pada saat itu sudah setuju. Namun anehnya ya Cinggu, si cewek dari Sung Jae ini gak mau kalau pacarnya ini diotopsi. Kira-kira kenapa nggak mau ya? Oke, kita bisa abaikan tentang hal yang itu dan coba kita fokus bagaimana hasil otopsinya. Nah, untuk hasil otopsinya ditemukan berbagai kejanggalan dan juga berbagai keanehan. Salah satunya dapat kalian perhatikan yang berikut ini. Jadi untuk lokasi dari jarum suntiknya, lokasi jarum suntiknya itu kayak menunjukkan bahwa ini tuh seolah-olah bukan disuntik oleh Sung Jae-nya sendiri, which means di sini ada someone. Ngerti nggak? Jadi kalau sudah ada someone yang memberikan jarum suntik itu kepada Sung Jae, ini itu dapat dikategorikan sebagai kasus pembunuhan. Karena ada orang yang melakukan hal itu kepada Sung Jae. Kalau dia melakukannya sendiri tentu nggak bisa dikategorikan sebagai pembunuhan. Tapi dikarenakan ada orang lain, yops, ini tuh sudah masuk dalam kategori pembunuhan seperti itu. Dan Cinggu, hal yang paling menguatkan tentang teori yang satu ini adalah tentang bagaimana posisi dari bekas jarum suntiknya. Posisi dari bekas jarum suntiknya adalah di tangan kanan. Dan untuk Sung Jae, menurut informasi dari keluarga, teman-temannya itu mengatakan bahwa Sung Jae itu tidak kidal. Jadi, dikarenakan Sung Jae tidak kidal, bagaimana bisa bekas jarum suntiknya itu ada di tangan kanan? Kenapa tidak di tangan kiri? Karena gini guys, biasanya orang-orang kidal itu kerap kali menggunakan tangan kanan mereka. Entah itu untuk makan kah, main golf kah, main tenis kah, ataupun suntik sendiri, itu kan biasanya pakai tangan kanan. Sorry, bukan kanal, tapi tangan kanan. Aku tadi agak keselio nyebutinnya. Apalagi untuk orang-orang yang terbiasa menggunakan tangan kanan seperti kita, rasanya agak gimana ya? Agak sulit nggak sih kalau kita suntik diri kita pakai tangan kiri? Ya nggak? Bisa sih, tapi agak sulit guys. By the way, ini pulpen ya, bukan jarum suntik. Bisa, tapi agak sulit gitu. Kan lebih enak pakai tangan kanan. Nah, tangan kanan kan lebih enak buat orang-orang yang nggak kidal, seperti itu. Selain itu, hasil otopsi dari National Institute of Scientific Research in South of Korea itu juga membuktikan bahwa obat tersebut adalah racun bius untuk hewan. Oh my god, ini adalah fakta baru.
Oke, banyak banget keanehan ya. Apalagi untuk obatnya itu adalah obat untuk bius hewan. What happened in here? Dan selain itu pada saat ditemukan nih, Kim Sung Jae itu berpakaian rapi, berpakaiannya formal gitu ya kan, pakai kemeja. Habis itu teman-teman dari Sung Jae dan juga keluarga dan kerabat dari Sung Jae mengatakan Sung Jae nggak biasanya kayak gitu. Kalau dia itu udah pulang ke rumah gitu ya kan, mau istirahat, entah itu di hotel kah, di apartemen kah. Tapi kalau dia itu mau istirahat, mau tidur, biasanya dia itu nggak berpakaian rapi. Ngerti nggak? Dan tentu ini tuh agak aneh. Kenapa pada kala itu dia itu berpakaian rapi gitu, pakai pakaian yang formal gitu. Why? What happened with Sung Jae? Dan selain itu ya Cinggu, setelah melakukan penyelidikan, polisi menemukan satu fakta. Ternyata Sung Jae sama si cewek ini itu katanya udah putus. Tahu alasan putusnya kenapa? Mereka putus dikarenakan alasan cemburu. Entah Sung Jae yang cemburu atau ceweknya cemburu, nggak tahu juga. Dan denger-dengar ya setelah selesai melakukan perayaan di sebuah kamar pada saat itu, mungkin di kamarnya Sung Jae kali ya melakukan perayaannya, dan setelah melakukan perayaan ya udah gitu, mereka itu kembali lagi ke tempat mereka masing-masing atau ke kamar mereka masing-masing. Dan katanya orang yang terakhir kali melihat Sung Jae adalah si mantan pacar, bukan pacar ya karena udah putus gitu. Nah makanya dari inilah kenapa banyak orang-orang itu mencurigai sang pacar, terutama oleh polisi. Polisi juga curiga betul nih sama mantan pacarnya Sung Jae. Dan di tanggal 7 Desember, ada direktur dari rumah sakit hewan, Ban Po-sul, itu menelpon polisi untuk melapor. Direktur mengatakan bahwa si cewek ini juga kerap kali mengunjungi rumah sakit hewannya. Dan katanya sih, tujuan dari si cewek ini pergi ke rumah sakit hewan itu adalah untuk mencari resep buat anjingnya dia. Dan pada akhirnya dekan ini meresepkan anestesi hewan dan juga 7 gram magnesium sulfat untuknya. Lalu pada awal November dia kemudian membeli 2 jarum suntik. Dan anehnya ya pada tanggal 1 Desember dia itu tiba-tiba memberitahu dekan, Pak tolong jangan beritahu polisi ya tentang hal ini. Kan aneh gitu, kenapa nggak kasih tahu polisi tentang hal ini? Apa yang terjadi gitu? Kalau seandainya emang nggak ada apa-apa gitu ya kan, ya nggak usah bilang kayak gitu juga sama dekannya. Karena orang-orang jadi curiga sama dia, ya nggak? Dan si dekan itu kemudian mengatakan bahwa ketika si cewek datang, dia pun bertanya nih, apakah otopsi akan mendeteksi bahan obat tertentu? Nah Cinggu, berdasarkan laporan dari dekan ini, mantannya menjadi tersangka paling kuat dalam kepergian Kim Sung Jae. Polisi kemudian menggeledah rumah si mantan pada tanggal 8 Desember dan tidak menemukan obat yang dibeli dari rumah sakit hewan. Dan saat diinterogasi, cewek ini langsung membantah, bukan saya pak, bukan saya yang membuat Sung Jae pergi selama-lamanya, bukan saya gitu. Dan pada akhirnya setelah 4 jam berlalu setelah diinterogasi, mungkin dikarenakan kelaparan mungkin atau apa, dia kemudian mengaku nih bahwa dia itu telah membeli obat-obatan di rumah sakit hewan. Obat yang dimaksud adalah obat bius hewan itu guys. Dan menurut si mantan ini, obat yang dibelinya itu adalah obat untuk anestesi hewannya. Kemudian dia berubah pikiran, obat itu nggak diberikan kepada hewannya, melainkan akan dia gunakan sendiri. Kenapa dia menggunakan obat bius hewan? Karena dia itu merasa depresi, makanya dia itu pengen mengakhiri hidupnya saja, gitu guys. Dan menurut laporan polisi pada tanggal 9 Desember, berita penangkapan Kim diterbitkan di surat kabar. Nah pada kala itu, polisi mengatakan bahwa di hari insiden itu terjadi atau di hari kepergiannya Kim Sung Jae, si mantan ini mengatakan kepada Kim Sung Jae, ini adalah hal yang dapat ngebuat kamu pulih dari lelah gitu. Ngerti nggak? Karena pada saat itu Sung Jae kan lelah gitu ya kan. Malum nih gitu kan, persiapan untuk debut solo kan nggak main-main gitu. Persiapannya juga banyak. Habis itu juga ya untuk promosi kan banyak ya di program-program musik seperti itu. Makanya si mantan ini bilang, ini loh yang buat kamu pulih lagi, buat kamu fit, seger lagi. Nanti pas kamu tampil dijamin jos deh. Habis itu disuntikin lah gitu ke tangan Kim Sung Jae sampai 28 suntikan seperti itu. Ya gimana nggak orang overdose ya. Ini juga untuk hewan gitu ya kan. Kecuali untuk manusia. Kecuali untuk manusia mungkin ya. Ini tuh untuk hewan loh dipakai ke manusia. Dalam pengumuman polisi ini juga menyebabkan dampak besar pada penggemar dari Kim Sung Jae dan juga industri hiburan Korea. Ibu Kim Sung Jae juga mengatakan bahwa si mantan berusaha mencegah polisi melakukan otopsi, dan ia juga ingin polisi secara langsung ngumumin saja bahwa Kim Sung Jae meninggal dikarenakan serangan jantung. Namun ketika reporter diizinkan untuk mewawancarai si tersangka ini, si cewek tiba-tiba menarik kembali pengakuannya. Yang mengklaim bahwa dia membeli obat dari rumah sakit hewan karena dia gagal dalam ujian dokter gigi dan frustasi sehingga ingin pergi dari dunia. Kemudian dia juga bangun dan membuang semua obat-obatan di tempat pembuangan sampah.
Dan kalian tahu nggak sih Cinggu, si mantan ini juga bilang bahwa dia sama Sung Jae nggak putus kok, hubungan mereka juga bebek aja kok, dan bahkan katanya mereka itu pengen married. Dan Kim Sung Jae juga tidak pernah kok mengatakan bahwa dia itu pengen putus sama si cewek. Ini adalah perkataan dari si cewek ya. Dan katanya sih setelah Kim Sung Jae tidur ya udah gitu, dia juga kembali lagi gitu ke tempat tidurnya alias pergi meninggalkan Kim Sung Jae. Dan Cinggu dia juga katanya tidak punya motif kriminal apapun. Dan selain itu, menurut para reporter nih yang wawancara dia, pada saat itu si cewek ini juga bersikap tenang. Intinya pikirannya juga jernih gitu. Jadi nggak ada banyak orang gitu yang curiga sama dia. Mungkin kalau dia agak gugup, kaku, atau gergetan, atau agak terbata-bata menjawabnya, banyak yang curiga. Tapi dia itu bersikap tenang, ya udah gitu. Nggak ada yang terlalu curiga sama dia. Dan dalam kasus ini, kelalaian polisi itu menjadi salah satu alasan kenapa kasus ini begitu mencurigakan sehingga belum terungkap kebenarannya. Nah, setelah Kim Sung Jae juga wafat, polisi juga gagal menanyai dua penari Amerika pada tepat waktu. Selain itu, pihak kepolisian juga tidak terburu-buru nih untuk memeriksa bagaimana CCTV-nya. Dan nggak tahu kenapa juga CCTV yang ada di koridornya itu tiba-tiba dihapus. Apakah dikarenakan waktu penyimpanannya sudah habis atau full atau gimana nih? We don't know juga. Dan setahu aku memang di beberapa tempat ada juga rekaman CCTV yang dapat terhapus secara otomatis, dan biasanya itu juga dikenakan jangka waktunya. Biasanya untuk penyimpanan jangka waktu CCTV itu kan ada batasannya guys. Dan pada akhirnya pengadilan mengumumkan bahwa si mantan dihukum penjara seumur hidup. Dan hal yang paling tidak terduga dan aneh banget di sini adalah saksi kunci dalam kasus tersebut tiba-tiba menarik kembali pengakuannya pada kasus kedua dan juga ketiga, sehingga pada akhirnya nggak cukup bukti. Si mantan akhirnya dibebaskan dan tubuh Sung Jae dengan cepat dikremasi. Dan laporan juga menyatakan bahwa si mantan ini katanya sih berasal dari keluarga yang berada gitu, dan mungkin ini yang juga membantunya dapat lepas dari hukuman tersebut. Ini adalah menurut prediksi orang-orang ya, bukan aku saja. Kasus ini kemudian ditutup, namun hingga kini masih menjadi misteri yang terbesar. Yeondo, partnernya di Deux, itu merilis sebuah lagu yang didedikasikan untuk mengenang Kim Sung Jae. Lalu fans juga mengirim petisi untuk menyelidiki kembali kasus ini pada tanggal 2 April tahun 2018. Petisinya berjudul, "Tolong selidiki kasus Kim Sung Jae." Dan ini juga muncul di halaman petisi Blue House. Dan tak butuh waktu lama, di tanggal 5 April saja, petisinya sudah ditandatangani lebih dari 3.000. Dan hingga saat ini sih belum ada pelaku ya yang divonis bersalah ataupun menjadi tersangka, nggak ada. Setelah pacarnya itu dibebaskan ya udah. Sampai sekarang juga kasusnya tetap mengambang, bahkan nggak ada orang yang bertanggung jawab atas kasus yang satu ini. Dan Cinggu, kalian tahu nggak sih ada salah satu program dari SBS, nama programnya adalah I Want to Know. Nah, I Want to Know ini ingin kayak menayangkan gitu bagaimana episode tentang kepergian dari Kim Sung Jae. Dan di dalam video ini mungkin ada hal-hal yang dapat memberatkan si mantan pacar. Dan pada akhirnya si mantan pacar ini itu meminta pihak SBS untuk men-take down video tersebut atau tidak menayangkannya. Kurang lebih dia menyatakan hal seperti ini melalui pengacaranya. Hari-hari ini kan selebriti terkenal itu telah melakukan banyak bundir ya, dikarenakan komentar jahat. Komentar jahat yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran akan membuat saya tidak pernah pulih. Saya harap undang-undang juga memblokir episode agar tidak ditayangkan. Nah, terakhir kali mereka mencoba menutupinya, tidak ada informasi baru. Namun sekarang mereka mengatakan mereka menyiarkan ulang. Lalu ada juga seorang pengacara dari SBS menyatakan ada alasan kenapa pengadilan melanjutkan kasus ini secara tertutup. Jadi sulit bagi saya untuk membicarakan kasus ini. Siaran dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 Desember jika disetujui oleh pengadilan. Mantan pacar Kim Sung Jae juga telah meminta agar siaran tersebut diblokir agar tidak terjadi. Nah, untuk mengenang karya dari mendiang Kim Sung Jae, sejumlah idol ternama dari Korea Selatan membawakan kembali lagu debut solo mendiang dari Kim Sung Jae yaitu As I Told You. Mereka juga membawakan lagu tersebut di program musik festival akhir tahun dan juga program variety show. Idol terkenal seperti BTS dan juga Monsta X pernah membawakan lagu tersebut untuk memperingati karya dari mendiang Kim Sung Jae. Well, aku juga sangat menyayangkan hal ini gitu, karena kita juga pengen tahu siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Dan hingga sekarang kebenarannya tidak pernah terungkap. Dan well, gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. By the way, aku keringetan gak sih? Keringetan ya kayaknya, soalnya di sini panas banget. Apalagi kita kan orang kiri guys ya, nggak ada AC, jadi mohon dimaklumi saja. I'm sorry for that. Nah, Cinggu sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusril Kim pamit. Goodbye.